Loh, hele-hele kayak gula Bu. Kader NU, kader muda NU yang paling sering diundang sama istana Gus Miftah. Maka saya buat fatwa, mohon maaf Pak Kiai Surya, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Tolong diingat-ingat, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Makanya ibu-ibu yang merasa tidak punya uang, saya doakan, silakan doa saya diaminkan. Jidatnya tatap ke masjid. Saya doakan Bapak Ibu Madiun mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Lawang orang rampung cangkeme wis sami. Puspari ini sebagai Ketua Panitia Pengajian Muslimat. Oke. Tadi mengundang Gus Miftah ya. Nah, tujuan dan harapan dari Ibu sebagai Ketua Panitia gimana Bu? Biar ilmunya bisa, tausiahnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari warga, khususnya warga Muslimat dan ulama. Oke. Kegiatan ini didukung oleh beberapa elemen yang ada di ranting sini Bu. Elemen Jamaah Yasin, Semua Sempurna, Baitul Quran, sama perangkat desa, Pak Lurah perangkat desa. Oke, siap. Harapan ke depan kegiatan seperti ini apakah nanti bisa dilanjutkan lagi gimana? Insya Allah kita lanjutkan dengan mengundang Ustadz yang lainnya yang terkenal. Oke, siap. Nah, tentunya kegiatan ini tidak lepas dari beberapa elemen yang mensponsori kegiatan ini. Ini bisa disebutkan siapa aja yang berkontribusi besar untuk kegiatan seperti ini, Bu? Puspa Bidang Organisasi. Oke, siap. Terima kasih Bu informasinya. Mudah-mudahan menjadi berkah barokah untuk teman-teman NU di Ranting Bu. Siap, makasih. Anak-anak
warga Madiun. Begitu sampai Hongkong, fashionnya ikut-ikutan cewek-cewek Hongkong. Yang dulunya dari Madiun jilbaban berukut Pak Bupati, mereka sekarang pakai utensi. Saya bilang, lah saya nganggo cah Hongkong pantes wong alus-alus, mulus-mulus, ayu-ayu. Lah tungkae cah Madiun. Nganggo fashion model-modele wong Hongkong. Disawang ora kepenak. Wis tungkae meletek-meletek, kakinya belang-belang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Robi Sroli Sodri Wayasirli Andi Wakujaka Kisani Tanabatu Al-Mukarram para alim ulama, Bapak Kiai Dinyai, Waduh Khususan, ucapan terima kasih kepada segala bantuan dari semua donatur serta bantuan tenaga sehingga pelaksanaan acara hari ini dengan lancar. Semoga Allah membalas dengan segala kebaikan dan kebaikan. Terlebih dahulu kesempatan siang ini kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya pengajian rutin Muslimah dan ulama anak cabangmu di rantai Desa Mojokerto dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk itu mari kita akan bersama dengan bacaan alhamdulillah alhamdulillahirobbilalamin. Shalawatullah wassalamu senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditandai syafaatnya yang sakta yaumul qiyamah. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad. Kami silakan sekaligus kami mohon memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail
A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus jajaran Suriah dan Tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun. Yang saya hormati Bapak Bupati beserta jajaran Forkombinda yang hadir. Kiranya pada siang hari ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bertemu di lapangan terbuka ini. Saya yakin walaupun dalam keadaan panas dan gerah, tidak mengurangi kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama. Maka Bapak Ibu yang hadir, saya yakin kenapa kondisi dan cuaca yang panas tidak mengurangi kecintaan kita, karena saya yakin di dalam hati kita ada iman. Di mana ada iman, di situ ada cinta. Di mana ada cinta, di situ ada kasih sayang. Di mana ada kasih sayang, di situ ada maaf. Di mana ada maaf, di situ ada keindahan. Berarti keindahan siang hari ini berangkat dari cinta. Dan ingat, orang jatuh cinta itu harus bahagia, karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Begitu banyak keindahan Nahdlatul Ulama yang sudah disumbangsihkan untuk bangsa ini. Maka kita bagian dari Nahdlatul Ulama hendaknya untuk lebih banyak memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya muliakan, sudah banyak negara yang saya kunjungi, sudah banyak tempat yang saya datangi. Ternyata dimanapun negara, dimanapun tempat, di situ kok ada Ahlussunnah wal Jamaah, pasti indah. Di mana di situ ada Nahdlatul Ulama dengan segala atribut dan budayanya, pasti indah. Contoh misal umpamanya, bagaimana negara yang tidak mengenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah ketika merayakan perayaan Hari Raya Idul Fitri 2022, saya lebaran di Mekah. Saya penasaran bagaimana orang Mekah melaksanakan hari rayanya. Selepas sholat maghrib malam Idul Fitri, saya berharap ada tontonan seperti yang ada di Indonesia. Takbir dari satu masjid ke masjid yang lainnya, ada festival, karnaval, kirab, dan lain sebagainya. Ternyata dugaan saya salah, Pak Bupati. Nggak ada satu kalimat takbir pun yang saya dengar dari masjid-masjid yang ada di Saudi Arabia. Di Masjidil Haram yang merupakan pusat terbesar masjid di dunia, saya tunggu, ternyata tidak ada takbiran. Padahal saya berharap, di situ saya ingat salah satu keutamaan Masjidil Haram adalah beribadah sekali di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali ibadah di Kabupaten Madiun. Jumatan sekali di Masjidil Haram itu sama dengan Jumatan 100.000 kali di Kabupaten Madiun. Makanya ibu-ibu jangan kaget kalau suaminya pulang umroh malah nggak pernah Jumatan. Kenapa? Karena mungkin tabungannya masih banyak. Saya berharap itu, dan ternyata tidak ada. Kemudian saya masuk ke Padang Arafah, saya datang ke Jabal Rahmah.
Mas, saya puasa, tegane Pak Bupati saja sih. So tahu. Makasih ya Mas. Saya itu rajin puasa Bu, supaya awet gantengnya. Saya itu bersyukur sudah dari tahun 2016 alhamdulillah saya puasa Daud sampai hari ini. Jadi kalau harus putus hanya gara-gara degan kan kasihan amat. Nah, kalau ibu-ibu tidak mau puasa yang terjadi seperti ibu-ibu yang ada di sini. Subhanallah, gemoy. Mana sawak watang kabeh. Mas, malah tum-tum panganan yang gono. Kalau mau tum-tum makanan itu sebelum pengajian, kamu ganggu. Satu, kamu ganggu pemandangan ke panggung. Nomor dua, kasihan yang nggak kebagian, goblok. Coba lihat ibu-ibu yang di sana udah kepanasan, nggak kebagian. Masih kamu pertontonkan. Untung senang. Yang di sana tuh pasti lebih ikhlas. Itu mohon maaf, ibu-ibu di sana pakai payung itu bukan karena takut panas, tapi karena takut budaknya luntur. Tapi itulah memang hobinya muslimah. Muslimah tuh hobinya cuma tiga: ngamal, ngemil, ngemol. Akhirnya malam itu saya datang ke Arafah. Saya doakan Bapak Ibu semuanya bisa segera berangkat ke Arafah. Amin. Saya itu alhamdulillah Pak Bupati tiap tahun bisa berangkat haji. Tahun ini saya memberangkatkan Bapak Ibu mertua, Bapak Ibu kandung saya, sama istri untuk yang kedua kalinya. Saya berniat off dulu, tahun depan haji lagi. Ternyata kebaikan itu langsung dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Saya memberangkatkan Bapak Ibu mertua saya, Bapak Ibu kandung saya. Ternyata jamaah saya telepon Mas Raffi Ahmad. Dia nadar kalau berangkat haji yang bimbing harus Gus Miftah. Makanya dia telepon saya, Gus, saya sama Nagita Slavina mau haji. Bisa nggak Gus Miftah nemenin saya? Ya, sorry Bu, kiainya artis. Padahal Suriah Madiun. Akhirnya alhamdulillah saya bisa menemani Mas Raffi Ahmad dan Rans Entertain berangkat haji tanggal 25 Juni. Saya doakan Bapak Ibu Madiun mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Lah wong orang rampung cangkeme wis sami. Segera dipanggil oleh Allah untuk haji dan umroh. Prinsipnya sederhana. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Amin. Maka PR-nya satu, jadilah orang yang pantas untuk dipanggil oleh Allah. Jadi kalau hari ini Anda merasa punya uang, tapi kok belum bisa berangkat haji, karena mungkin Anda belum pantas. Maka tugas kita itu adalah memantaskan diri, supaya dengan kepantasan itu Allah punya alasan untuk memanggil kita. Saya mau cerita sebelum saya lanjutkan dari soal NU. Anda tahu kan Syekhul Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalan, Mbah Khalil Bangkalan. Itu ada orang kaya Bu, jamaahnya Mbah Khalil. Mbah Khalil dawuh, "Nah, kamu berangkat haji." Dijawab, "Mohon maaf Pak Kiai, saya sibuk belum bisa berangkat haji, besok kapan-kapan saja." Apa yang terjadi? Naudzubillah min dzalik. Sampai akhir hayatnya si kaya ini tidak bisa berangkat haji. Tapi satu ketika ada tamu miskin, Mbak Ahmad Khalil bilang, "Nak, saya doakan kamu berangkat haji."
si miskin ini mengaminkan doanya Mbah Ahmad Khalil 3 kali sampai jidatnya bentur ke lantai. Amin Mbah Kiai, dia. Amin Mbah Kiai, dia. Amin Mbah Kiai, dia. Subhanallah, si miskin ini mampu berangkat haji 3 kali. Makanya ibu-ibu yang merasa tidak punya uang, saya doakan. Silakan doa saya diaminkan. Jidatnya tatap ke masjid. Ya itu sih ngomong kali itu loh. Tapi minimal itu tadi. Pantaskanlah amalmu sehingga Allah pantas untuk memanggilmu. Oh, lah ibu-ibu belum bisa berangkat haji, suaminya selalu berangkat duluan. Nanti suami pulang haji, insya Allah ibu-ibu juga bisa naik haji. Paham ya Pak? Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya ke Arafah. Saya ingin mendengarkan takbiran di Arafah. Ternyata dugaan saya salah. Di Arafah juga tidak ada orang takbiran. Saya ke Mina, di mana di situ ada Jamarot. Saya ingin mendengarkan takbiran di Jamarot. Ternyata juga tidak ada takbiran di Jamarot. Saya pulang ke Masjidil Haram, saya tunggu sampai dini hari juga tidak ada orang takbiran. Baru setelah subuh, adzan subuh dikumandangkan, selesai adzan subuh baru mereka takbiran sampai sholat Idul Fitri. Itu tok, Bu. Coba bayangkan dengan takbiran yang ada di kota Madiun, di Kabupaten Madiun, di Indonesia. Mohon maaf, begitu adzan maghrib sampai sholat Id, dari satu masjid ke masjid yang lainnya suara takbir bersaut-sautan tidak berhenti. Bahkan itu adalah merupakan malam yang sangat syahdu, sehingga banyak orang mendengar takbiran nangis, apalagi janda anyaran nangis. Begitu syahdunya. Yang lucunya lagi orang Madiun, Pak Bupati Nyuwun Sewu, nggak pernah puasa, nggak pernah taraweh. Begitu takbiran nangis-nangis. Saya mau tangis ini apa nih? Begitu takbiran festival, kirap, karnaval, subhanallah, suara petasan mercon di mana-mana, sampai di Blitar rumahnya hancur gara-gara petasan. Maka saya buat fatwa, mohon maaf Pak Kiai Surya, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Tolong diingat-ingat. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Bisa picek matanya. Pak, saya lihat ibu-ibu yang di sana kasihan ya, sudah dibawa ketutupan bokong, kurang kursi ini tidak nengdi loh, apa-apa ibu nengdi nih, masa akan berimu loh, bapak-bapak loh. Kamu harus tahu, mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen lihat bokongmu. Nah, ketika kita berbicara tradisi Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu, kenapa ini harus tetap maujud, tetap harus berlangsung organisasi kita ini? Di tengah-tengah begitu banyaknya isu dan fitnah kepada Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lihat sejarah. Kenapa saya itu bangga dengan ibu-ibu muslimat. Bahkan hari ini mohon maaf, ketua umum muslimat itu digadang-gadang menjadi cawapres paling potensial, Bu Khofifah itu. Ya doakan saja mudah-mudahan muslimat ada yang jadi presiden, amin. Sekarang Bu Khofifah itu banyak dilamar sama capres-capres. Muslimat bisa membuktikan, ternyata muslimat juga bisa jadi gubernur, muslimat bisa jadi bupati. Betul Bu? Terus minimal muslimat bisa itu lecek-lecek.
Saya mantan mengamen lampu merah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Arab Saudi itu dulu sebelum rezim As-Saud, cara beragama mereka sama persis dengan orang Indonesia, Pak. Persis sama. Tapi mohon maaf, ketika Syekh As-Saud membuat konsensus dengan Syekh Abdul Wahab, yang terjadi kemudian adalah Ahlussunnah wal Jamaah di Arab Saudi hampir 90% hilang. Salah satu perjanjiannya apa? Syekh As-Saud memegang kendali bernegaranya, Syekh Abdul Wahab memegang kendali beragamanya. Maka mohon maaf, dinasti kerajaan Arab Saudi Al-Mamlakah Saudil Arabiyah itu di belakangnya As-Saud. Sementara kendali beragamanya dipelopori oleh Syekh Abdul Wahab dari Ahlus Sunnah menjadi Wahabi. Kalau bahasa anak sekarang Wahaboy. Maka di sini kemudian kita perlu hati-hati. Kalau ada orang yang mengatakan gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah, itu jelas merupakan propaganda dari orang Wahabi. Kok begitu Gus? Iya. Kenapa? Jawabannya sederhana. Kenapa di Arab Saudi itu Ahlus Sunnah bisa hilang, Pak? Karena nggak ada organisasi yang membentengi keberlangsungan Ahlus Sunnah. Sementara di Indonesia, kenapa Ahlus Sunnah bisa berlangsung sampai kita hari ini? Karena ada satu organisasi yang membentengi amalan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa organisasi itu? Nahdlatul Ulama. Makanya coba dulu Anda lihat, makam Nabi mau dihancurkan. Apa peran ulama-ulama NU? Ngirim komite Hijaz. Kalau itu nggak ada NU di Indonesia, Pak, mohon maaf, makam-makam wali bisa dihancurkan, makam-makam ulama bisa dihancurkan. Bahkan di Arab Anda lihat, rumah Kanjeng Nabi dilahirkan, mohon maaf, bila perlu digusur ganti dengan perpustakaan. Kenapa? Karena itu tidak dikenal dalam tradisi Wahabi. Maka hebatnya NU di Indonesia itu apa? Terutama pelopor ibu-ibu muslimah, mampu menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sekali lagi saya bilang, jangan percaya kalau orang mengatakan nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah. Nah, berita baiknya adalah Arab Saudi sejak Muhammad bin Salman menjadi putra mahkota, meratifikasi perjanjian antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab dengan mengatakan apa? Perjanjian itu sudah tidak berlangsung lagi. Maka sekarang cara beragama di Masjidil Haram itu agak legowo, agak slow. Sekarang kita bisa melihat di sana imam Masjidil Haram membaca Fatihah, ngimami sholat sudah menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Subuh kadang-kadang mereka menggunakan kunut. Tapi mohon maaf, ini kebablasan. Kebablasannya apa? Muhammad bin Salman mencabut peraturan-peraturan yang berbau Islam. Contoh, wanita Arab tidak diwajibkan menggunakan jilbab. Ada buktinya Gus? Wonten. Saya haji yang tahun kemarin makan di Mat'amusin di Madinah, jarak 5 kilo dari Masjid Nabawi. Saya melihat mbak-mbak datang ke restoran nggak pakai jilbab. Saya tanya, Mbak, kenapa Anda tidak pakai jilbab? Mohon maaf, pemerintah kami tidak mewajibkan jilbab untuk perempuan. Saya masih nggak percaya. Kemarin akhir tahun saya umroh sama istri saya. Sebelum saya berangkat ke Eropa, saya kaget di depan Hotel Darut Tauhid ada mbak-mbak nggak pakai jilbab. Istri saya kami tenggengen Bu, sampai nggak bisa ngomong. Dianya pegang saya, Beb, Beb. Aku romantis. Coba ibu-ibu ingat ya, perempuan itu akan menjadi ratu
bila diterima oleh lelaki yang tepat. Dan laki-laki akan menjadi raja bila memperlakukan perempuan seperti ratu. Dan itu saya lakukan. So sweet matamu, so sweet. Kalau ini bukan so sweet, bu, so panas kipasnya, waduh. Sabar, Sir. Kipasnya meledak kali. Malah belok bokongi muslimat, Pak. Jadi nyuwun sewu, ibu-ibu. Mode dunia itu berubah. Style mode dunia itu berubah, Mbak. Orang Arab sekarang cara berpakaiannya berkiblat ke Amerika. Orang Indonesia berkiblat mode pakaiannya ke Arab. Orang Arab berkiblat ke Amerika. Orang Amerika sudah latihan menggunakan kemben kayak orang Indonesia. Jadi muter ini. Wong Indonesia nyontoh Arab, wong Arab nyontoh Amerika, wong Amerika nyontoh Indonesia. Orang wali zaman, Pak Bupati. Saya kemarin pengajian di Hong Kong 1 bulan yang lalu. Bulan ini saya berangkat lagi ke Hong Kong. Orang Madiun Ponorogo banyak. Anak-anak Ponorogo Madiun begitu sampai Hong Kong, fashionnya ikut-ikutan cewek-cewek Hong Kong. Yang dulunya dari Madiun jilbaban berukut, Pak Bupati, mereka sekarang pakai utensi. Saya bilang, lah saya nganggo cah Hong Kong pantes, wong alus-alus, mulus-mulus, ayu-ayu. Lah tungkae cah Madiun nganggo fashion modele wong Hong Kong, disawang ora kepenak. Wis tungkae meletek-meletek, kakinya belang-belang. Kalau mau panitia ini batin, kenapa kipasnya jauh? Mungkin mikirnya kipasannya membatalkan puasa. Kayak bulan Ramadan kemarin, Bu, saya di DM, Mbak, sama jamaah. Terus saya mau tanya, apa hukumnya di siang hari bulan puasa kita berkumur-kumur menggunakan kuah bakso? Bosok canggung mega. Akhirnya saya jawab, hendaknya di siang hari di bulan puasa tidak berkumur-kumur dengan menggunakan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ini memiliki. Sallallahu Nabi Muhammad. Wong Arab Indonesia nyontoh Arab, wong Arab nyontoh Amerika, wong Amerika nyontoh Indonesia. Ini kebolak-balik. Nah, berita baiknya Wahabi di Arab Saudi mati. Tapi berita buruknya apa, Bapak Ibu? Berita buruknya adalah karena Wahabi mati di Saudi Arabia, di Arab Saudi, maka orang-orang Wahabi akhirnya pindah dari Arab Saudi mencari lahan-lahan subur untuk mengembangkan Wahabi. Dan Bapak Ibu tahu manakah negara yang paling subur? Indonesia. Yang paling subur adalah Indonesia. Jadi matinya Wahabi di Arab Saudi itu menjadi ancaman orang Indonesia. Lah, ini ibu-ibu muslimat ya. Ngomong ketemu ibu-ibu muslimat, kalau tak ngomong serius. Teng Indonesia itu model Islam ono 4. Berapa, Bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer. Copot ya. Muka-muka kari. Muka-muka kari. Tak gue meneh. Terus bupati ini ranyangoni kalangan cincin. Ini 4. Yang pertama,
dalam beragamanya dia ahlu sunnah, ideologi berbangsa dan bernegaranya Pancasila. Satu, ini orang yang paling ideal untuk hidup di Indonesia. Beragamanya ahlu sunnah wal jamaah, berbangsanya Pancasila. Kemudian yang kedua, beragamanya ahlu sunnah tetapi berbangsanya khilafah, nggak percaya dengan demokrasi Pancasila. Ini yang paling banyak menipu, Pak, karena amalannya sama dengan kita tapi ideologi berbangsanya khilafah, model kayak HTI. Dan ibu-ibu muslimat harus paham, kalau di kampung Anda ada HTI, HTI itu sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Berarti apa? Sama dengan PKI, sama-sama dilarang. Makanya Pak Kapolsek, kok di jalan masih ada orang menggunakan atribut HTI, itu bisa ditangkap. Kenapa? Karena sudah dilarang. Beragamanya ahlu sunnah tetapi berbangsanya dia khilafah. Ini banyak menipu. Karena ya tahlilan, ya sholawatan, ya manakiban, tapi khilafah. Kemudian yang ketiga, beragamanya Wahabi tetapi berbangsanya masih Pancasila, ideologinya masih Pancasila. Ini walaupun sama-sama Pancasila, mohon maaf, kadang-kadang merusak kerukunan di dalam beragama. Kenapa? Karena menganggap dirinya paling benar dan menyalahkan orang lain. Contoh, beragamanya Wahabi, berbangsanya Pancasila, bernegaranya ideologinya Pancasila, tapi dia selalu menyalah-nyalahkan amalan orang lain. Bila perlu mengharamkan, menyesatkan, meneraka-nerakakan. Orang-orang gini biasanya bilangnya apa, Bu? Saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Saya sering dinyek sama orang-orang Wahabi. Kalau kiai-kiai NU itu jarang yang teriak-teriak, saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Apa jawaban saya, Pak Kiai? Saya jawab, kenapa Kiai NU tidak pernah teriak-teriak kembali kepada Al-Quran? Kenapa Kiai NU tidak pernah teriak-teriak kembali kepada Al-Hadis? Jawabannya adalah karena Kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Lah wong ora tau ninggalke kok kon balik, kan goblok. Padha karo mbiyen Suginur, saya menyatakan keluar dari NU. Lah kowe iki mlebune kapan? Wong mlebu kok wis metu. Lah kaya kula niku kader NU tulen. Siji kula lahir di lingkungan NU, bapak kula NU, mbah kula NU. Kula duwe KTA NU. Walaupun kata wong NU sing seneng kali kula, bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Loh, elek-elek kayak gula, Bu. Kader NU, kader muda NU yang paling sering diundang sama istana, Gus Miftah. Yang paling sering pengajian diundang, yang paling sering diundang pengajian sama Pak Presiden Jokowi, Miftah. Terakhir ulangi tanggal 3 April 2023 di acara forum silaturahim Ketua Umum Parpol, dihadiri sama Presiden Jokowi. Pak Jokowi dicintain sama panitianya, diajukan beberapa nama ustadz dan kiai. Pak Presiden, ada nama ini, nama ini, nama ini. Di situ nggak ada nama Gus Miftah, karena Gus Miftah sudah sering ketemu Pak Presiden. Ternyata Pak Jokowi bilang apa? Pak Bupati, bisa nggak yang ceramah besok Gus Miftah saja? Akhirnya saya datang, di situ ada Pak Prabowo, Ketua Gerindra, ada Caimin, Ketua PKB, ada Zulkifli Hasan, Tuan Rumah Ketua PAN, ada Pak Erlangga, Ketua Golkar, ada Pak Mardiono, Ketua P3, ada Presiden Jokowi, para menteri. Akhirnya apa? Hari itu saya diminta untuk menjadi imam sholat dan tausiah. Maka tanggal 3 April tahun 2023 jam 12 siang, Indonesia yang mimpin saya. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi manut sama saya. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya bilang sawu sufu fakum bis sholat. Pak Presiden, tolong soft
dirapatkan dan diluruskan. Pak Jokowi jawab, nggih Gus. Bagus. Saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya ruko, Pak Jokowi yo melu. Aku bahagia tapi seneng karo aku boy. Aku sujud, Pak Jokowi melu sujud. Aku salam, Pak Jokowi yo melu-melu rambung sholat. Saya bilang cie, melu aku cie. Paling Pak Jokowi jawab, para bahaya tak? Beragamanya Wahabi, ideologinya masih Pancasila. Kenapa orang-orang seperti itu teriak kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis? Mungkin selama ini mereka telah meninggalkan Quran, telah meninggalkan hadis. Yang keempat, ini yang keempat, ini yang paling gampang ditandai Pak Bupati. Beragamanya Wahabi, ideologi bernegaranya khilafah. Ini musuh nyata. Wes Wahabi tidak mau mengakui negara kesatuan Republik Indonesia, ideologinya khilafah. Maka yang paling ideal yang pertama, ideologi beragamanya Ahlussunnah, berbangsanya Pancasila. Maka NU itu kenapa menjadi garda terdepan mempertahankan Indonesia? Karena NU itu sepakat dengan 4 hal. PBNU, P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan NU menjadi garda terdepan. Maka hari ini saya mau matur atas kisruh yang terjadi antara Habib dengan para kiai. Baik ngopo baik. Bahan saya ini mau lungguh baik, mau boleh lungguh. Ini rondo garis keras ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana nanggapi kisruh niku? Bagian kula atur dewa darutan oleh Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Mun kula atur iki, kula sedih. Berkepanjangan kisruh antara oknum kiai dengan oknum habaib yang kita bisa lihat tiap hari di medsos. Mau dibilang bindali. Ya, tapi sebelumnya kita selawatan dulu kan ramangan ya canggung ini. Allahumma ya Allah. Ya sing lemu kita pengarap diri. NU tenang. Ibu jawab, nggak masalah tuh, saya gemuk karena makan nasi, daripada kamu kurus makan hati. Indonesia kudu aku. Bapak NU, Ibu Muslimah, boleh sing niat ini. Aku sing kuasa bunga-bunga. Bapak NU, Ibu Muslimah, Kakang Ansor Adevataya, tahlilane saben malam Jumat, mulai tahlilan padha nggawa rahmat yuk. Berkah pantesan lemu cuma pikir aku berkah ini rupanya kayak takir. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah
bojo ra tau donga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah sana jomong dolanan ayo sebab tere pengajian urip pisana jomong dolanan ayo sebab tere sholawatan salatullah salamullah saya utus ibu-ibu jadi Maret jadi muslimat di bulan Maret saja Bu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini sebelum saya sampaikan arti pentingnya seorang ibu-ibu dan muslimat membangun peradaban bangsa, kita sering mendengar istilah mendidik seorang laki-laki berarti kamu hanya mendidik seorang saja. Tapi ketika mendidik seorang perempuan, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Itu arti pentingnya dari seorang perempuan. Maka saya ingat betul Bapak Ibu, semalam saya sampaikan di mbah saya Muhammad Besari, Pak Bupati, saya sudah menyampaikan ke panitia haul. Kiranya yang dibuat haul besar itu tidak hanya Mbah Muhammad Besari, tapi juga Kiai Anom Besari yang ada di Caruban. Kita besarkan lagi Pak Bupati. Saya bangga kayak haul dilaksanakan untuk mengenang para aulia ilah, dibuat dengan sangat meriah. Sekarang makamnya Muhammad Besari kan viral, karena di mana-mana saya sampaikan. Karena kebetulan delalah saya keturunan nih, jadi di mana-mana saya menyampaikannya gampang. Jadi Bu, Mbah Anom Besari itu mbah saya nomor 10. Mbah Anom Besari punya anak Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 Kiai Ilyas. Punya anak Nyai Madarum. Punya anak Kiai Jalal Imam. Punya anak Kiai Taryonawi, punya anak Muhammad Usman, punya anak Kiai Muhammad Boniran, punya anak Muhammad Murodi, punya anak Miftah Maulana Habibur Rahman. Jadi diwali Miftah, Kiai Murodi, Kiai Boniran, Kiai Usman, Jalal Iman, Taryonawi, Madarum, Ilyas, Muhammad Besari, Anom Besari. Anom Besari ini munggai sampai Prabu Brawijaya. Nyai Anom Besari munggai sampai Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi nyuwun sewu, keluarga Muhammad Besari itu perpaduan antara Islam dan nasionalis. Islame sangka Nyai Anom Besari, nasionalis saking Kiai Anom Besari. Mbah Anom Besari di bapak namanya Abdullah Mursad, makame nang Kediri. Abdullah Mursad duwe bapak namanya Raden Demang. Raden Demang duwe bapak namanya Pangeran Demang. Pangeran Demang punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro, punya bapak Susunan Praworo, punya bapak Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Jadi durut kula nganti Prabu Brawijaya niku nomor 18. Mbah sebutno jenengmu sampai mbahmu nomor 18.
Tapi ini gue penting. Lebih penting apa? Mendidik generasi kita ke depan melalui Nahdlatul Ulama. Saya mau tanya sama ibu-ibu muslimat, bangga mboten dadi wong NU? Coba Anda lihat Bu, ustadz-ustadz yang ngaji di TV yang dari awal memproklamirkan NU itu namung Miftah. Lihatnya rawani Bu, wedi. Mereka nggak berani dari awal mengatakan saya NU, nggak berani. Rata-rata mereka ragu-ragu di tengah-tengah. Saya dari awal masuk TV saya bilang Miftah itu kader NU. Senajan aku tahu manggon ning Masjid Muhammadiyah ning Jogja mergo aku ora kuat ngekos. Mila manggon masjid, mila kula napa kata sihir antara NU dan Muhammadiyah. Mergo kula mbiyen tahu tersesat di Masjid Muhammadiyah. Tapi gara-gara kula manggon Muhammadiyah, kula ngerti betul dengan kanca-kanca Muhammadiyah. Mila kula ora seneng lek ana wong NU rakur karo Muhammadiyah. Napa bedane NU karo Muhammadiyah? Lah anake Kiai NU niku diceluk Gus, anake Ustaz Muhammadiyah diceluk guys. NU Gus, Muhammadiyah guys. NU Rais Am, Muhammadiyah Amin Rais. Begini ku gara-gara Pak Amin Rais dianggap kualat kali Gus Dur. Pak Amin Rais iso dadi presiden. Soalnya presiden Indonesia niku miturut Ronggo Warsito, muridnya Mbah Hasan Besari sing tau manggon teng Madiun niku namanya Bagus Burhan, kemudian menjelma menjadi Ronggo Warsito. Niku nyuwun sewu, miturut Jongko Joyoboyo presiden Indonesia ini burine O. Lah jenenge Pak Amin Rais ora ana one. Lah ana one lucu Amin Rais. Ini Pak Yusuf Kala, Pak Bupati. Diwawancari dulu Pak Yusuf Kala nyalon wakil presiden habis berapa? 2 triliun. Gus Dur takoni wartawan, Gus Dur nyalon presiden modalnya apa? Modal dengkul, itu pun dengkulnya Amin Rais. Gus Dur dilawan. Mila wong nang donya niku sing mripate reson delok, tapi atine padang mung loro. Siji Gus Dur, nomor loro si buta dari gua hantu. Jenengan perso sing digendong kali si buta dari gua hantu niku sinten? Mbah Jambro. Munyuk dengan Mbah Ali. Pak Polisi Galinganan. Zaman Orde Baru ini lah Gus Dur dimusuhi kali pemerintah. Rapat karo kiai-kiai, diawasi karo intelijen. Begitu ngerti diawasi karo intelijen, Gus Dur dawuh, para kiai yang saya cintai, mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Takallam bil lughatil arabiyyah. Intele mendasi minggat sampai kantor takoni karo komandane. Hei Intel, apa tadi hasil rapatnya Gus Dur dan para kiai? Dijawab kali Intel, aman komandan. Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Jamaah kula Yogyo ora tau ngaji melu umroh kula. Ngerti nek saben wong nganggo jubah Arab niku mesti Habib. Begitu mudun nih JK langsung wow, JK isinya Habib semua. Begitu mlebu kamar hotel minta TV, ono wong ngomong Arab tangannya diangkat amin amin. Padahal kula delok napa berita pemerkosaan. Itu betok. Lalu di kelingan Pak Bupati dicurhati kali jamaah kula via Valen. Kebetulan artis-artis kula rata-rata ngaji nih kali kula. Via Valen, Denny Caknan, Happy Asmara. Kampung Jakarta ya kaya Raffi, Atta Halilintar, Anang Hermansyah, Anang Asanti. Saniki sing nyanyi mah rondo-rondo nih kok. Aura Kasih, Wika Salim, Nikita Mirzani. Kamu jangan salah, Nikita Mirzani itu alumni gagal mantingan Gontor Putri. Kelas 3 Sanawiyah.
keluar dari gontor. Niku tak gontor niku, ning ora rampung. Wong Indonesia modele kaya Nikita Mirzani kan nyuwun sewu. Modele teng bladus, pakaiane waktu niku seksi, tapi wonge sholat. Wong Timur Tengah niku kata sing jilbaban rukun tapi ra tau sholat. Nikita Mirzani niku modele waktu niku ya ngerti sholawatan wong tang gontor. Niku ya sholat. Ya gede. Pahalane iki kira kula gawane muktamar NU terlampung Pak Bupati geger Gus. Gus minta mengadakan acara sama Gus di Lampung sing diajak Nikita Mirzani. Lah kula mau mikir ngeten, lah sing ngopeni awake dhewe kula khawatir diopeni wong liya. Bila kula niku telaten ngurusi bangsa-bangsa ngoten niku. Bangsa lembut. Langsung kan ngurusi bangsa Nikita Mirzani Kiai Surya Madiun. Pingsan. Ini budak-budak ini melu kula, Pak. Bahkan sing agama non Islam melu kula. Selin Evangelista niku non Islam. Sing anyar, sing ngaji kali kula idolane Pak Bupati Madiun. Lucing Taluna. Wahyu Pak Bupati. Tapi ya gue tak rangkul bus ini metu tungul. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, nih kalau termasuk diwenehi mandat amanah itu ngaji memahamkan ahlu sunnah itu di kalangan para artis dan selebritis. Itu diatur. Soalnya boten kata Kiai NU yang bisa diterima di kelompok-kelompok seperti itu. Bahkan kritikan saya nopo Pak Kiai Surya. Wong NU niku sering kali rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Mila kadang-kadang ngene ku wong NU niku lak dimusuhi utawa wong NU niku lak duwe musuh mesti kuat bersatu. Ning larang duwe musuh biasane musuhan dhewe. Lono musuh, wah mantep. Tapi larang duwe musuhan dhewe wis repote wong NU niku. Kaya kula ngaji ning gereja niku sing nyerang kula nggih kanca-kanca NU dhewe kata. Niku wau bukan karena beda pendapat tapi karena beda pendapat. Kula kondo strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipasto. Lho nyuwun sewu Nggih, kula wingi niku bola-bali ditimbali kali Yaidah Ploson. Gara-gara Gus Kausan niku krungu Gus Miftah niku lak diundang pejabat BUMN larange ra umum. Kula diteluk ditimbali kali Yaidah, kula pikir kula diseneni. Gus Kausan matur kali Yaidah. Lho boten ra ana saksi. Bah, Gus Miftah nak diundang pejabat ing Jakarta kali pengusaha-pengusaha larange ra umum. Pripun, Bah? Napa jawabane Yaidah? Ro'a itu hakul mu'allim. Hak yang paling hak itu adalah haknya seorang guru. Kula matur Bapak Ibu. Saya dulu pernah diundang sama pengusaha, sama pejabat. Bareng dengan artis dangdut nyanyi 5 lagu. Rampung acara, penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu disangoni 150 juta. Gus Miftah kon ngaji sajam disangoni 75 juta. Duitnya kula baleki. Pak kula mboten samlopan mawon. Lah napa Gus? Jenengan iki lucu. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, buka TV 150 juta. Kiai mau undang kon bangun akhlak moralitas bangsa mau sangoni sak sae. Wis ora sangoni wae. Lah kenapa Gus? Kok mboten ditampa? Kula mikir ngeten. Kalau caranya seperti itu, maka anak-anak Indonesia selamanya bercita-cita pengen jadi artis, orang pengen jadi kiai. Soalnya kiai lalu dirgani tinimbang artis. Awalnya jadi lucu Bapak Ibu. Ono kiai ning hotel dirasani kiainya berlebih-lebihan. Lah ono artis maklum artis. Jadi rumah saya lah nyuguh kiai niku Pak Bupati cukup ning omah desa. WC ini bodoh. Lono kiai dikawal polisi, kiainya berlebih-lebihan. Lono artis, maklum artis. Padahal gini wow, salah kiai NU niku siji. Menurut kula lho. Aku Gus. Kiai NU mengidolakan tokoh Sadiliyah. Namanya Imam Abil Hasan As-Sadili. Imam Hasan As-Sadili ini nyuwun saya Bu.
tokoh sufi idolane wong NU tur sugih. Lah saleh Kiai NU teng pundi? Nyonto sufine ora nyonto sugih. Mereka kalau sering matur, itulah bedanya antara pengacara dengan kiai. Kalau pengacara masalah itu jadi duit, kalau kiai duit jadi masalah. Imam Abil Hasan Asy-Syadzili ini Bu, tahu tuku jaran Mbah, sing gubernur Mesir gak kuat tuku. Selendangnya larang Pak, semi sutro, bajunya semuanya mewah. Ono jamaah ngerasani. Pak Kiai, jenengan niku tiyang tasawuf kok pakaiannya larang-larang. Berarti jenengan boten zuhud. Berarti jenengan seneng karo donya. Dijawab kalau Mbak Kiai Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Loh, Le, sapa sing ra zuhud? Aku duwe, aku ora tau mikir, awakmu ora tau duwe kok malah mikir. Berarti sing ra zuhud rupamu. Padha karo awake dhewe ibu muslimat. Orang duwe kok melu mikir. Kayak mobil kok Alfa, iku bane lak mledos piye? Pajeke piro? Sak goblok-gobloke wong niku orang duwe melu mikir. Orang duwe kok mikir ya? Sing duwe ora tau mikir. Kok buduman? Mergo mikir akhirnya napa? Hasud. Tanggane tuku mobil, melu-melu tuku mobil ambulan. Tanggane tuku omah melu-melu mlebu omah rumah sakit. Tanggane tuku tanah melu-melu mlebu tanah kubur. Bila mang contoh bakul es nih kan, sabar. Kenapa bakul es sabar? Karena cepat atau lambat pasti cair. Oh, kalau jogo NU nih kok tak lanjut. Pokoknya setengah 5. Ini kan si Budi panas apa badan? Gue panas bubar. Lanjut. Ini cara merawat Indonesia. Tadi tahu, bagus. Semoga dari Kiai larang dari Bismillah. Murah nih ngomongin gini, murah dinyam. Kalau ya muslimah kan tahu sendiri. Kami berkah, amin. Sama di bupati negere sama di bupati ini mentek periodenya modal rumbal. Ada kalau tapi Pak Bupati malah demo di Jakarta minta perpanjangan masa jabatan. Alasannya supaya rakyatnya tidak ada konflik horizontal. Jadi alasan lurah-lurah demo di Jakarta itu tidak untuk menghindari konflik. Ya mereka itu mau balik. Orang lain. Benar. Oh, putih-putih lurah kabeh. Sabar Pak Lurah. Sabar Pak. Jadi lurah gila berprestasi jangan minta dipuji sama siap-siap dicaci maki. Oh, pemenang wis urusan BLT ya, mumet dah sih lurah. Wong akate BLT untuk orang miskin. Lah, wong Mojopo no kabeh yang aku miskin. Sing sugih yo ngaku miskin. Duwe mobil yo ngaku miskin. Sing mumet ndase lurah. Akhirnya kalau lurah didum sing sugih-sugih sing rumangsa miskin ora kebagian akhirnya seudon. Aku ora kebagian. Wong kalau lurah didum ning dulur-dulure dhewe. Bener seudon ngoten niku. Itu benar. Benar-benar salah. Sakit lurah niku gaji ora sepiro dicurigai. Semoga-moga Pak Lurah panjang umur nggih. Amin. Sak donya mati Pak Lurah urip dhewe. Tahun 2011
kula ditimbali kali Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Niku lak guru kula jenengan. Iki Mama Salmah garwane nembe gerah. Doaake muga-muga sehat nggih. Amin. Kebetulan Mama Salmah itu tadi sedulur kali itu. Ke Mama Salmah Al-Fatihah. Ada nuwun. Kalau timbali ke kamar Abah. Saya itu kenal Habib Lutfi sejak tahun 2000. Hebatnya nopo Bu? Dari pertama kali saya sowan sampai hari ini, kalau ketemu saya pertama kali, kalimat yang keluar dari lisan Habib Lutfi adalah juragane teko. Jadi saya miskin gak punya apa-apa Mbak Kiai, sama Habib Lutfi sudah dipanggil juragan. Padahal zaman itu kalau tuku susu anak kula mau mboten kuat. Akhirnya bengi kula rebutan susu kali anak kula. Lu berkurang kacil kula. Karena kata Pak Bupati, laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Karena namanya soda gembira. Kalau Mbak Jamrong ini kita pulau lawas. Apa? Kalau saya sangat menghargai perempuan, karena saya punya prinsip perempuan itu suci seperti sajadah. Karena di atasnya laki-laki bisa beribadah. Maka bagi seorang laki-laki semakin banyak sajadah semakin bagus. Setuju ibu-ibu? Sak solehah muslimat Pak Bupati. Begitu krungu sajadah oke mesti bengok katanya. Padahal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wong lanang kuwi imame wong wedok. Wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Makmum sing apik manut karo imam. Imam sing apik diikuti oleh banyak makmum. Setuju Ibu? Kita pernah setuju. Itulah kenapa saya sering bilang perempuan itu jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki. Buktinya apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul Bu? Bila Pak Bupati lah pengen takon madu asli atau palsu, takon Gus Mustafa. Kulo ahli madu. Madu taruh di atas meja dirubung semut, palsu Pak Bupati, berarti mengandung gula. Madu taruh botol di kocak-kocak goyang, palsu, berarti mengandung air. Pak Bupati. Madu bawa pulang, istri marah, asli Pak Bupati. Jajalan. Kalau mau rayemu luwih banget timbang-timbang tawon. Plak ibu jadi ceplak. Mereka dilawan. Sakia kakak bupati lah ning kantor ning omah karo bojone tebeti kok. Ayo. Biasane yang ibu bupati galai biasanya jilbabe hijau. Kondisi hijau. Sing jilbabe putih insyaallah. Luwih galak. Uling-ulingan Pak Bupati, Bapak-bapak, perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu apa? Nggak coba salah kalau wong wedok wong lanang. Sak pinter-pinter kiai dikit tak bojone goblok dadak. Nek pakai Surya. Pak Gus Miftah ya insyaallah. Wah, gumen apa wedok kok menang ae ra omong. Mila aku ra seneng karo wong lanang. Nah, Ibu, Habib Lutfi balik kula. Iki tak critake. Supaya jenengan luwih semangat duwe generasi sing ampuh. Waktu itu beliau bilang begini sama saya, juragan, mereka juragan. Ikut, kenapa jenengan kudu seneng serawung kali wong soleh dulu? Soalnya tiang soleh itu lisannya mandi. Nyatanya kalau biar kiriran dia apa-apa dicelak-celuk juragan kali Habib Lutfi, dalam kalau sugih. Niku mandi ini lisannya tiang soleh. Bila Imam Syafi'i ngendikaken apa? Uhibbus sholihin walastu minhum la'ali an ana labihim syafa'ah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan orang soleh.
Kenapa? Karena saya pengen mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Oh jangankan orang sesoleh Habib Lutfi, sak bosok-bosoknya kaya Miftah nih ojo ono manfaat. Jenengan nak perso, saya itu dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Mbok 500 truk mawonan gambare raine Miftah. Sampai mobil sedot WC mawon. Sampai seneng kali itu. Ono mobil sedot WC ning dalan mlaku, ono tulisannya silitmu adalah rezekiku. Napa buktine wong soleh niku manfaati, ana pertolongane. Sing kula mboten soleh mawon. Jadi lan jenengan ngundang ngaji kula niku ra nyilo ning panggung ora usah terlalu neko-neko. Kadang-kadang acara selanjutnya mau itu hasanah akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah wal Karamah wis usah. Kesuwen. Acara selanjutnya pengajian akan disampaikan oleh Sohibul Maksiyah Miftah Maulana Habibur Rahman. Kalau ngantane ahli maksiat. Ngenten Mbah, nyeluk niku MC kaya artis kaya MC dangdut niku. Acara selanjutnya itu hasil akan disampaikan oleh ustadz yang sedang naik daun. Ini ular ketek. Kita sambut Gus Miftah. Ini kon ngaji apa kon tinju. Anggung MC ono. Lo maju aku baru ngene. Lagi cerita Kalimantan mawon. Nih lho, Habib Lutfi napa kok ngendikan kula juragan kok akhirnya dijuragan. Ning Kalimantan pedalaman Kalimantan Selatan. Niku ana mantenannya. Mantenan 3 bulan bojone mateng. Mbah bengi turu nglindur nyebut jenenge Gus Miftah. Untung tiyang Kalimantan apa Madiun. Lah dino sing ngetengi aku. Padahal ngomong ini gimana? Lah napa kok nglindur niku mesti nyebut-nyebut jenenge Gus Miftah? Soale ben arep turu nonton YouTube Gus Miftah. Kegawa turu dadi nglindur. Tangi setelah usia kandungannya 4 bulan matur kali bapak Pak kalau aku bengi nglindur ketemu Gus Miftah nyebut Gus Miftah. Lah piye Nduk? Mbok jenengan tindak teng Yogya njaluk kriting utapan donga sange Gus Miftah men kula marem Pak. Jenenge bapak ditangisi karo anak mangkat teng Yogya sangune 300.000. Dugi Banjarmasin lagi nyebrang teng Semarang duwite entek. Bingung arep mulih ra duwe duit arep tetep mangkat duwite entek. Delala ana truk lewat, ana bokonge gambare Miftah. Dikejar Bu. Pak sopir. Jenengan badhe tindak pundi? Kula ajeng mulih teng Magelang. Kok napa bokonge truk digambari Gus Miftah? Saya mukhibinnya Gus Miftah. Takoni lah Bapak ajeng tindak pundi? Kula niku ya pengen teng Yogya. Teng pundi ajeng sowan teng ora ajeng ini Gus Miftah tapi duit kula entek. Jenengan cinten kula mukhibine Gus Miftah. Nggih pun Pak kula kalian jenengan sama-sama pencintanya Gus Miftah. Engko jenengan numpak truk kula trek teng Yogya. Betul. Iso mangkat ning Yogya berkat wasilah syafaat bokong. Lah apa meneh wong saleh kaya Habib Lutfi mesti niku mandi. Lha ibu tak selo ziarah tenan kami Mbah Anom. Pengen anaknya hafal Quran ziarah teman kami Mbah Yai Nur Sodik. Adine Mbah Muhammad Besari niku hafidul Quran. Wong lali. Melo nang pemakame Simbah kula gawe apik. Saniki makame Pak Bupati karo makame Pak Harto ora kalah. Kula tuwaken marmer sembaling lapan. Soale torikoe Habib Lutfi itu salah satunya napa? Dandani makame wali. Dadan Madinah wali. Ana wong saleh kok makame elek. Kijine jenengan ganti sing apik. Men ana bedane karo kuburane wong liya. Niku torikoe Habib Lutfi. Nah, begitu kula mlebet, Habib ngendikan ngeten. Saya manggil beliau Abah. Wonten dawuh, Bang. Habib Lutfi lenggah teng kursi ngoten iki. Kula pijeti sukune. Wonten dawuh, Mbah, Le. Besok bakal nemoni sawijine zaman di mana hasute kiai kuwi luwih gede tinimbang hasute santri. Niku 2011. Di mana hasute kiai
kuwi luwih gede tinimbang hasude santri. Kula mikir mosok kiai hasud. Ternyata bener. Ya termasuk hasud jamaah, hasud ngopeni majelis. Niku penyakit. Maka saya bilang, saya tak keluar dari zona ini. Kiai-kiai NU monggo jenengan ngaji kali kanca-kanca muslimat wong NU, kula tak metu, tak ngurusi niki Mirza ini lu Cinta Luna. Supaya napa? Dakwah NU ini bisa berkembang kemana-mana, orang mau rebutan kok. Tapi lucu awake dhewe niku, kula ngaji karo Raffi Ahmad, kula dilokke, Miftah sok ngartis. Begitu Raffi Ahmad kula colke dopeni kiai Ustaz Wahabi. Orang bingung lho Gus, kok saiki Raffi Ahmad karo Wahabi, yo goblokmu. Tak openi aku molok wis sok ngartis, diopeni wong liya, jarene aku ninggalke. Padahal falikul lisaiin maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Lah kelebihan kula niku ngurusi begenggek. Lah kaya Mbak Jamrong melu ngurusi begenggek ora kuat. Gelem mlebu ra gelem metu. Mergo wayu-wayu. Ambiyen ning gue ning Nganjuk ana guyangan kula ya melu ngopeni. Ning Kediri ana semampir kula melu ngopeni. Ning Surabaya ana doli kula melu ngopeni. Teng Pasuruan ana Gangsono tretes. Wingi tak bagi mukenan 680 mukenan. Saderenge poso. Mbak-mbak PSK kula gaweke rukuh 680. Awak ngomong, kok kula mboten Gus, sing tak openi begeng nggih. Ibu muslimah. Malah kok kula mboten. Napa tenik mae Pak Bupati? Ono. Wingi Ramadan mereka yang tidak pulang mau buka praktek begenggeknya dodolan kroto. Dikai pengumuman, oleh buka praktek syaratnya satu. Kudu sholat taraweh dhisik ning masjid. Akhirnya mbak-mbak begenggek sholat taraweh ning masjid nganggo rukuke Gus Miftah. Rampung taraweh yo kerja meneh. Tak tawani payu nduk, alhamdulillah pajen Gus. Lah kok iso nggih berkah Ramadan. Makane iki ya. Walikuli saya masih wong iki kelebihan dia Mbak Mbak. Ojo mau padak-padaki, mila rasa hasud ngoten. Nah, nomor di sini ku. Nomor loro napa? Le. Lah sampai wong-wong alim, wong soleh di hasud bahaya le. Lah pripun, Mbak? Ini bahaya bagi persatuan Indonesia. Karena apa? Pengen menghancurkan Indonesia kuwi gampang. Caranya bagaimana? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Pengen menghancurkan NU ku yo gampang. Carane pripun? Ngedu para kiai, ngedu para habib. Kiai diadu sama kiai, habib diadu sama habib, kiai diadu sama habib. Mila niki kula suwun, niki meh pilek, niki meh pilpres. Awake dhewe jangan mudah diadu domba. Kenapa? Karena kita bukan lato-lato. Mila napa sadurunge pilek pilpres iki wingi sempat viral lato-lato supaya awake dhewe ora gampang diadu karena kita bukan permainan. Mila wong lanang kula saran jenengan ning omah tuku lato-lato. Senajan secara kultural Anda sudah punya lato-lato. Oh, gampang diadu ngoten lho. Ngomong lato-lato ora jawab kisut. Oh iya, ini memang kisut tangkeme ya. Atur-atur ku kisut Gus. Kula Mbak Jamron iki kula kenging poso, Mbak jenengan kula aturi poso mulai tahun iki. Kula ijazahi poso awet tahun iki. 2000 mboten bar kula Mas. Sekitar 2017-an. Jadi kula poso 2016, 2017 Mbak Jamron tindak teng Pondok Yogyo njaluk ijazah. Kula ijazahi poso. Pertamane mboten namung Daud, tapi biyen ngerawat barang. Alhamdulillah, bar kula ijazah niku Mbak Jamrong dadi luwaris ngaji teng Madiun. Jadwale nggih kathah, ning bedane aku larang Mbak Jamrong murah. Ane ku merakyat nih. Mula mboten niki ben lemu nek ra umum. Lah kula kandha Mbak Jamrong, Mbah. Aja lemu-lemu. Wong lanang lak lemu manuke cilik, Mbah. Jangan mudah diadu domba. Dan ibu-ibu nyuwun sewu, Anda punya peluang besar untuk menyelamatkan keluarga.
dengan menjadi istri yang baik. Saya pate-pate Pak Bupati gitu, ngapa berhasil? Ya mereka bojone api. Makanya saya sering bilang kesuksesan seorang suami pasti berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Gantengan, makne aneh, sama lagi rumahnya, bang. Mulai benar. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Siji tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-ciri sing lanang soleh, sing wedok nakal. Loro tipe keluarga Fir'aun, sing lanang nakal, sing wedok solehah. Namanya Siti Asia. Niki waliullah. Orang kau dikeloni karo Fir'aun. Lah sing dikeloni Fir'aun sinten? Setan sing membo-membo wujude kaya Siti Asia. Nomor 3 ana tipe keluarga Abu Lahab. Ciri-ciri sing lanang nakal, sing wedok nakal. Nomor 4 tipe keluarga Nabi Ibrahim. Sing lanang soleh, sing wedok solehah. Lah aku meh takon karo ibu-ibu muslimat Madiun, lakon milih jangan milih keluarga sing pundi? Tipe keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, nopo Ibrahim? Nah cocok. Jangan besok Ibrahim itu istrinya 2. Ayo. Ibu Bupati langsung jawab, Rasido Ibrahim Gus Fir'aun yo ora apa-apa. Jangan sampai kita diadu domba. Gara-gara apa? Ada orang yang meragukan duriahnya Habib Lutfi sebagai duriah Kanjeng Nabi. Kula ra trimo. Lah kelasnya kaya Habib Lutfi jenengan curigai. Kula ora trimo, lamun kelasnya kaya Habib Bahar yo karepmu lan jenengan curiga. Tapi lah Habib Lutfi mbok yo aja. Suladap awake dhewe. Niki napa mboten? Lah kaya Habib Lutfi niku cetha durian sampai Kanjeng Nabi niku nyambung. Lah saiki sing saling berdebat soal apakah Habib itu duriannya Kanjeng Nabi atau tidak. Demikian juga yang menyaksikan duriannya Wali Songo. Mbok yo wis, ayo sama-sama introspeksi. Setuju? Enggak usah dilanjutkan. Niki umat wis arepe pilpres yo rame, pileg rame. Apa meneh sing pileg? Semua orang mendadak NU. Orang ngerti NU moro-moro jilbabe ijo. Sing pake ijo. Mergo pengen dipilih karo wong NU. Jadi gua modelnya, kalau Pak Bupati ini apa? Wis dadi sowan kiai terus. Kadang-kadang pejabat itu nonton niku. Lar penyalon sowan kiai. Begitu lali, begitu dadi lali karo kiai. Ya yuk suwe-suwe mung dianggap kaya dong salam kaya laos. Arep masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng dikuak dhisik dhewe. Arep maju sowan kiai dadi lali karo kiai. Kan gancuk. Pejabat sing model ngoten niku. Puasa. Loh, kula niku ngomong dandan di alasan, Bu. Kula niku diwawancara wartawan Australia. Gus, kenapa sering ngomong dandan? Iya, saya harus konsisten ngomong dandan. Lah kok ngoten Gus? Iya, dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Karena saya khawatir kalau nggak ada orang Indonesia yang berani ngomong dandan, nanti lama-lama dandan diaku-aku sebagai produk Malaysia. Mergo Malaysia kabeh diaku reok, Malaysia batik, Malaysia keris, Malaysia wayang, Malaysia. Engko lak wong Indonesia ora ono sing wani ngomong dancuk. Lah saya khawatir Ipin Upin ngomong dancuk. Dancuk. Bahaya tak ora. Kenapa Bu? Badannya sing motor ada. Sampai. Lah, bilang jauh, sudahi. Di sini peran muslimat itu menjadi penting.
Saya selamat nanti sih, minta semangat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah.
tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah. Acur cum. Sangelan. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus minta gagah lan sregep ngaji, oke rondo sing jaludi belajar ngaji. Oh, sing rondo. Aku dirabi yo gelem ya. Kamu udah tua. Kamu tua seksip. Buah belimbing, buah pisang, ibu-ibu muslimat raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas kene, raine glowing, tungkae mata. Acur sih. Yoben. Kahanan Gus. Alhamdulillah. Mila nyuwun sewu. Wes saya kira santri bikin asa. Pak Bu, akrifu angsa bakum tasilu arhamakum. Fungsi ngerti nasab niku mung siji. Ketahuilah nasabmu maka kamu akan nyambung tali silaturahmi di antara kamu. Ojo sampai anake dhewe niki ora ngerti karo ponakane, ora ngerti karo pakdene, ora ngerti karo bulik-bulike. Lah tugasnya awake dhewe terutama muslimat bagaimana hari ini melahirkan anak-anak yang luar biasa. Orang kita sering bilang begini, kamu tidak bisa memilih dari siapa kamu dilahirkan, tapi kamu bisa memilih melahirkan generasi seperti apa. Kita tidak bisa memilih dari siapa kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih generasi seperti apa yang kita lahirkan. Lah niku muslimah. Mula kayak contoh Siti Asia. Siti Asia niku bojone Fir'aun. Niku sing lanang kafir bahkan ngaku pangeran, sing wedok solehah. Mila lan jenengan duwe alasan, Gus, bojoku ora tau salat kok, mosok kok apik. Nyuwun sewu. Tetep wong wedok iso dadi wong wedok sing apik senajan to bojone wong nakal. Contone Siti Asia. Siti Asia niku nyuwun sewu, bojone nakal tapi bisa mendidik generasi Nabi. Sinten? Nabi Musa. Kapan contoh? Zaman Fir'aun itu lah enten peraturan. Napa undang-undangi? Atas bisikan dukunnya Fir'aun, Fir'aun membuat keputusan setiap bayi lahir dengan jenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Jadi Fir'aun itu ciri-ciri percaya karo dukun. Mila kalau mau Mojopurno kok percaya karo dukun, kula curiga jangan-jangan putune Fir'aun. Kita kena percaya karo dukun. Loh, Mbak Jamrong dukun ora. Mbak Jamrong dudu dukun. Kiai sing madhep dukun. Ora. Iki tukang donga dukun. Oh, perkenalan dukun nih. Amoh. Yo Mbak Jamrong mboten ngoten niku. Paling lan wong sowan acara lurah nggo gula teh, mampir Mbak Jamrong. Dungake Mbah niku donga ora dukun. Ning kula kandhani sakniki Mbak Jamrong pun mboten nampa gula teh kopi, tapi nerima transferan. Akhirnya ibune Musa kandung niku lak nglairke Musa. Bingung, lanang, ada ancaman pembunuhan dari Fir'aun. Makanya terjadi apa? Bayine Fir'aun dikenterke neng segoro, mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Ditemu karo bojone Fir'aun namine Bu Fir'aun. Yo sing siap ngol. Mbak Jamrong bojone
Brong. Pak Lurah bojone bulur. Pacare bojone mau jadi menangan apa? Pak sing lanang dadi bupati otomatis sing wedok dadi ketua tim penggerak PKK. Tapi lah sesuk sing dadi bupati sing wedok ora mungkin sing lanang bapak ketua tim penggerak PKK. Mosok sing lanang ayo Bu nimbang bayi dulu. Ditemu kita ada Bu Siti Asyah nih. Di Buta Kondur. Ketemu karo Fir'aun. Takoni karo Fir'aun. Kuwi apa? Asyah. Bayi Mas Fir'aun. Pipit apa duduk? Pipit. Pateni. Aku duwe peraturan bayi lahir lanang pateni. Dijawab kali Siti Asyah. Ojo Mas, ojo. Sing undang-undangmu sing mau pateni kuwi bayi sing mau goleki. Iki bayi teko dhewe, berarti ra kena mau pateni. Delalah Pak Lurah. Fir'aun ki manut dikandani bojone. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah wong lanang wedi karo wong wedok. Gara-gara Fir'aun kalah karo bojone. Oh, pemane Kapolsek Fir'aun kalah kok. Kapolsek ning dalan yo kaya macan ning omah yo kaya kucing. Atas didikan Siti Asyah nyuwun sewu, Musa menjadi orang yang luar biasa. Berarti nopo? Untuk mendidik generasi Indonesia hebat ke depan itu dibutuhkan muslimat yang luar biasa. Saya yakin muslimat mampu untuk itu. Nyuwun sewu Pak Bupati, jangan sampai di Madiun ada stunting yang terlalu tinggi. Jangan sampai. Bu, coba tadi belajar ilmu parenting, bagaimana menjadi ibu yang baik. Nyusoni anak 2 tahun, orang sama gagas bojomu dhisik, sing penting anakmu. Ini anak 5 bulan diganti susu kaleng, setelah gantian karo bapak nih. Salah nih, anak 5 bulan diganti susu kaleng, susu sapi. Mbok nih setelah gelem nyusoni, malah nih lapangan senam, malah. Muslimah senam santong. Jadi senam kok ya tetap kuru-kuru. Oh, kadang-kadang sing senam muslimah, sing diundang instrukturnya lanang rodok banci. Aneh. Ya apa to yuyu. Kok ketingan. Aku delok zizi. Misalnya instruktur sama, lapang tadi kok Pak Bupati, rodok medok-medok titik anten ning. Ayo ibu. Anak itu bani. Aja dumeh ngombe pembantu apa-apa mau arahke ning pembantu. Kuwi Bapak Fatah juga dengerin. Ana Fatah iki to. Kulo niku bedake Fatah karo muslimat aku ndelok seragamnya cukup ambune. Lah iya kok. Fatah iki yo parfum, muslimat yo fresh air. Pakai balsam. Minyak kayu putih. Itulah yang dimaksud dengan al-ummu madrasatul ula. Ibu niku mbok pertama, madrasah pertama untuk anak-anaknya. Kalau dongake muga-muga dari Madiun akan lahir generasi hebat untuk Indonesia. Amin. Sudah jam 5:30. Siap-siap buka. Dereng. Iki nek sawang poso kok iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna
tarzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu muslimat matur nuwun. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Pak Bupati turun, nanti kita naik ke panggung. Siap, izin 1 Bu. Izin 1 2 3. Sekali lagi izin Pak, izin 1 2 3. Izin semangat. 1 2 3. Sekali lagi izin 1 2. Ya, kami ulang. Setelah Aduh, ora kerekam momen ya. Momen yang jadi kerekam. Di bawah. Aduh. ditemukan kunci motor yang berasa ketinggalan. Momen, Bang. Yang berasa kuncinya hilang, kunci motor yang berasa kunci motornya ketinggalan, mohon mengambil di dekat panggung.